Jamaah Supraneo Jamiyah, yang sesungguhnya mengingkari semua sifat Allah, pada akhirnya berhasil meyakinkan publik Islam bahwa mereka tak hanya beriman pada nama-nama Allah, namun juga mengimani 20 sifat yang harus ada pada Allah. Apakah ini berarti bahwa Supraneo Jamiyah tak lebih buruk daripada Mu'tazilah yang asli, yang hanya beriman pada nama-nama Allah? Meski sesungguhnya keimanan Mu'tazilah yang asli pada nama-nama Allah juga masih menyembunyikan pengingkaran mereka pada nama-nama Allah, karena Mu'tazilah yang asli berkilah bahwa nama-nama Allah hanyalah label yang kosong dari sifat Allah. Sebelum kami lanjutkan, kami ingatkan bahwa di tubuh Supraneo Jamiyah terdapat paling sedikit 4 subkelompok dalam permasalahan jumlah sifat Allah, yakni sifat-sifat Allah yang mereka anggap wajib ada pada Allah. Kami ulangi bahwa jumlah 4 ini adalah jumlah minimum subkelompok di tubuh Supraneo Jamiyah, karena mungkin ada subkelompok lain yang belum kami ketahui. Subkelompok 1 menganggap bahwa jumlah sifat wajib bagi Allah adalah 7, yakni hayah, ilm, kudroh, irodah, basor, sama, dan kalam. Subkelompok 2 menganggap bahwa jumlah sifat wajib bagi Allah adalah 13, yakni wujud, hayah, ilm, kudroh, irodah, basor, sama, kalam, kidam, bako, mukhalafatuhu lil hawadits, qiyamuhu binafsihi, dan wadaniyah. Subkelompok 3 menganggap bahwa jumlah sifat wajib bagi Allah adalah 20, yakni wujud, hayah, ilm, kudroh, irodah, basor, sama, kalam, kidam, bako, mukhalafatuhu lil hawadits, qiyamuhu binafsihi, wadaniyah, kaunuhu hayan, kaunuhu aliman, kaunuhu qadiron, kaunuhu muridan, kaunuhu basiron, kaunuhu samian, dan kaunuhu mutakaliman. Subkelompok 4 menganggap bahwa jumlah sifat wajib bagi Allah adalah 21, yakni wujud, hayah, ilm, kudroh, irodah, basor, sama, kalam, kidam, bako, mukhalafatuhu lil hawadits, qiyamuhu binafsihi, wahdaniyah, kaunuhu hayan, kaunuhu aliman, kaunuhu qadiron, kaunuhu muridan, kaunuhu basiron, kaunuhu samian, kaunuhu mutakaliman, dan takwin. Di Jaziro Nusantara yang menjadi satu dari berbagai gudang Supraneo Jamiyah, alias sarang aswa Jamiyah model super baru, mungkin subkelompok 3 adalah kelompok mayoritas karena terdapat indikasi kuat selama puluhan tahun bahwa ideologi mereka menjadi bagian dari kurikulum resmi dalam mata pelajaran agama Islam. Itulah sebabnya yang kami tekankan di sini adalah bahasan seputar subkelompok 3 ini. Cermatilah satu kali lagi bahwa sesungguhnya ke-20 sifat yang diyakini oleh subkelompok 3 sebagai sifat-sifat yang mereka wajibkan atas Allah secara diam-diam dianggap tak ada oleh subkelompok 3 ini. Ngomong-ngomong, memangnya mereka itu siapa ya sampai berani mewajibkan 20 sifat tertentu atas Allah? Cara subkelompok 3 menyembunyikan keyakinan mereka yang asli, yakni keyakinan mereka bahwa ke-20 sifat itu tak ada, adalah menjadikan ke-20 sifat ini hanya sebagai 20 label atas zat Allah. Kami ulangi dan tekankan bahwa para propagandis dari subkelompok 3 memang secara lahiriah di depan publik berkoar-koar bahwa Allah memiliki 20 sifat yang mereka sebut sebagai 20 sifat wajib. Namun secara super tersembunyi, dengan gaya bancinya Jamiyah, subkelompok 3 ini sesungguhnya juga menganggap bahwa 20 sifat ini bukanlah sifat Allah dalam arti yang sesungguhnya, namun hanya mereka anggap sebagai 20 label atas zat Allah. Dengan ungkapan lain, sebagaimana proto Jamiyah alias Jamiyah yang asli, subkelompok 3 ini menganggap, namun secara sangat malu-malu, bahwa sesungguhnya Allah tak memiliki sifat, karena yang ada itu hanya zat Allah. Mungkin inilah sulap paling spektakuler dalam bidang usuluddin dalam sejarah umat Islam,
yang dimainkan secara super brilian oleh banci berlapis duanya Jamiyah. Kenapa dikatakan sebagai banci berlapis duanya Jamiyah? Kenapa dikatakan sebagai banci berlapis duanya Jamiyah? Karena pada lapisan pertama, Mu'tazilah yang asli adalah bancinya Proto-Jamiyah, sedangkan pada lapisan kedua, Supraneo-Jamiyah, adalah bancinya Mu'tazilah, yakni banci yang menyembunyikan sikap ingkar terhadap sifat-sifat Allah. Dengan demikian, bukankah subkelompok tiga ini pantas bila dinamai Jamiyah, Tasmiyah, Isrina alias Jamiyah, label 20? Sebagaimana kita sudah biasa melihat atau mendengar nama Syiah 12 Imam alias Syiah Isna Asariyah. Dengan ungkapan lain, mungkin tak sedikit di antara umat Islam yang menyadari satu sekte yang mengaku-aku sebagai bagian dari umat Islam, yakni sekte Syiah yang meyakini adanya 12 imam. Namun tampaknya hampir tak ada, atau mungkin setidaknya terlalu sedikit dari umat Islam yang menyadari bahwa sejak ratusan tahun lalu, entah sejak tahun berapa, telah muncul satu subkelompok dalam permasalahan jumlah sifat Allah, yakni satu subkelompok di tubuh Supraneo Jamiyah alias Jamiyah dalam versi yang super baru, di mana subkelompok ini yang kita anggap saja sebagai subkelompok tiga di tubuh Supraneo Jamiyah hanya meyakini bahwa sifat yang harus ada pada Allah hanyalah 20. Itulah sebabnya kami namakan subkelompok tiga ini sebagai Jamiyah, Tasmiyah, Isrina alias Jamiyah, label 20. Sekali lagi, kami tekankan bahwa hampir tak ada, atau mungkin setidaknya terlalu sedikit dari umat Islam yang menyadari tentang adanya subkelompok Jamiyah, label 20. Bahkan apakah mungkin orang-orang yang polos ini sesungguhnya tanpa sadar, karena keluguan yang diperparah oleh pembodohan besar-besaran, justru menjadi pencinta atau bahkan fanatis terhadap subkelompok Jamiyah label 20. Sadarilah keberadaan sekte sesat yang kita sebut saja sebagai Syiah Isna Asyariyah alias Syiah 12 Imam. Dan sadarilah pula keberadaan sekte sesat yang kita sebut saja sebagai Jamiyah Tasmiyah Isrina alias Jamiyah label 20, yakni Jamiyah super baru, yang secara diam-diam atau malu-malu menjadikan 20 sifat yang katanya wajib bagi Allah hanya sebagai label atau tasmiyah bagi zat Allah. Betapa gaduhnya pasar aliran sesat dengan adanya sekte Syiah Isna Asyariyah, dan bertambah kacau dengan adanya sekte Jamiyah Tasmiyah Isrina. Waliyazubillah.